Industri fashion yang glamor juga mempunyai sisi yang gelap. Orang-orang datang kemari hanya untuk mendapatkan ketenaran. Dan mereka dapat melewati setiap batasan untuk meraihnya. Mereka tidak akan berhasil. Menjadi korban perasaan yang menakutkan. Perasaan cemburu, aku menyadari pada akibat dari kecemburuan itu. Apalagi setelah aku mendengar kisah temanku Anahita. Anahita bukanlah nama sebenarnya. Aku tidak mau menyebutkan nama sebenarnya. Tapi ini kisah nyata. Ini terjadi sewaktu aku bekerja sebagai model. Anahita seorang desainer yang sukses. Mumbai, sebuah kota berhiasan kemewahan dan fashion. Banyak orang mencapai puncak kesuksesan karena kemampuan dan kemewahan mereka. Dan ketika itu sebagian orang menggunakan kekuatan seperti ilmu hitam untuk menulis ulang takdir mereka. Lalu dunia megah ini berubah menjadi neraka. Hai, sudah lama aku menunggumu. Senang bertemu denganmu. Laila, aku mohon, kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku tidak bisa melakukannya. Apa maksudmu? Laila, maksudku, aku tidak bisa menjalin hubungan denganmu lagi. Laila, kau tahu, aku sudah menikah, aku punya anak. Tapi aku sangat bahagia bersama Anahita. Maksudku, aku cinta kau dan kau cinta aku. Kita berdua saling mencintai. Ayolah Gaurav, peluk aku sekarang. Laila, kita harus menghentikan ini. Kita tidak bisa melanjutkannya. Bukankah sebelumnya ini pernah aku katakan padamu? Aku mencintaimu, Gaurav. Aku sungguh mencintaimu. Laila, dengarkan aku. Tidak bisakah kita berteman saja seperti sebelumnya? Teman? Iya. Bagaimana bisa kita berteman, Gaurav? Dengarkan aku dulu. Tatap mataku. Kita sudah sangat dekat selama ini. Kau tahu betapa berartinya kau bagiku. Bagaimana bisa kau hanya menganggap aku ini teman? Aku cinta kau, Gaurav. Aku cinta kau. Kenapa tidak bisa? Cukup, Laila. Cukup. Aku tidak akan kembali padamu. Gaurav, tolonglah Laila, aku. Dengarkan aku dulu, Laila. Aku mencintaimu. Aku tidak akan kembali padamu. Dan berhentilah mencampuri kehidupan pribadiku. Kehidupan pribadi apa? Apa yang kau katakan? Akulah kehidupan pribadimu, oke? Sudah, kau mengerti cukup. itu kan? Gaurav, dengarkan aku dulu. Aku mencintaimu. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mau datang. Untuk kalian berdua, kapanpun dan dimanapun. Ini sangat jarang terlihat dalam dunia fashion, kau tahu? Apa? Pasangan yang menikah dengan bahagia. Baiklah, aku bukan dari dunia fashion. Aku ini seorang bankir. Tapi aku bisa melakukan apa saja untuk kebahagiaan istriku. Sesungguhnya, aku sangat beruntung. Dia bukan saja sebagai suamiku, tapi juga sahabatku. Dia telah mendukungku di setiap langkah dan di setiap usaha kerasku. Iya, tapi seminggu sekali dia pergi dariku. Tidak masalah, karena dia sibuk menjagaku selama akhir pekan ini. Minggu depan ada acara Anahita Fashion. Apakah benar? Iya, Siapakah Sotoper di sana? tunggu dan lihat saja nanti ya. Selamat hari jadi, kawan. Terima kasih, Laila. Selamat hari jadi juga untukmu. Terima kasih. Baiklah, ini hari jadi kalian yang ke-6. Kalian tidak lupakan? Ini adalah hari jadi ke-10 persahabatan kita. Oh iya? Itu artinya aku lebih penting dibandingkan Gaurah bagimu, kan? Benar.
Laila, kemana saja kau selama 5 hari ini? Aku pikir kau tidak ke sini. Aku memang sengaja membuat kue ini untuk kalian. Semuanya, waktunya berpesta. Ayo potong kuenya. Silahkan. Silahkan. Anahita. Selamat hari jadi pernikahan. Ada masalah? Kau tidak suka kue ini? Anahita sangat suka dengan kue Black Forest. Tapi kue jelly ini juga enak rasanya. Mau coba? Rasanya pahit sekali. Seperti ada yang aneh. Aku tidak mau lagi. Tidak pahit, ini enak. Maafkan aku. Mungkin aku yang salah. Lupakanlah. Jadi semuanya selamat menikmati pestanya. Terima kasih banyak Anahita. Mari kita bersulang. Kau selalu mendukungku. Kau adalah Anahita Mehta, perancang busana terkenal. Sedangkan akulah Laila. Hanya seorang pejuang. Tapi terima kasih untuk kalian berdua yang sudah selalu mendukungku dan membiarkan aku tinggal di tempatmu. Laila, bagaimana bisa aku melupakanmu? Kau telah sangat membantuku di semua proyekku, pertunjukan dan desain. Jadi, terima kasih untukmu ya. Mari kita bersulang. Selamat. Sebuah pesta yang sangat meriah. Semua orang juga merasa sangat bahagia. Aku rasa kau pun begitu. Ayo Anahita, ayo kita pergi. Anahita, aku ingin bicara sesuatu padamu. Katakanlah. Aku ingin bilang kalau aku dan Gaurav sangat senang kepadamu. Kau begitu beruntung. Aku tahu. Terima kasih ya. Baiklah, sekarang kami mau pulang. Oh, ini sudah malam. Ayo kita pergi Anahita. Anahita, ada apa? Kau takut dengan anjing? Ayolah, jangan takut. Itu hanya anjing saja. Ayolah, ayo kita pergi. Ayo. Laila, ayo ikut. Iya, nanti aku menyusul. Hei, pasang sabuk pengamanmu. Aku tidak mau. Bukankah tadi itu anjing yang lucu? Gaurav, kau tahu kan? Aku benci anjing. Apakah kau tahu, anak kita bersikeras untuk membeli anak anjing untuk mereka. Bukankah kita sudah memutuskan kita akan melakukan itu? Iya, aku tahu. Aku sudah memutuskan dan aku tidak lupa. Anahita, coba bayangkan betapa bahagianya mereka. Sudahlah, Gaurav. Jangan bicarakan itu lagi. Apa yang terjadi? Lihat itu, Bil. Apa dicermin? Apa? Anahita hampir mati setelah halusinasi yang dialaminya. Gaurav merasa bingung dengan apa yang terjadi pada Anahita. Dan sebelum dia bisa berpikir tentang apapun, dia mendengar banyak suara dari kamar Laila.
Apa yang kau lakukan pada Anahita? Tenang, Gaurav. Tenang saja. Ini baru permulaan. Lihat saja nanti. Aku sedang memutar kehidupan Anahita ke dalam kehidupan neraka. Apa? Apa yang salah denganmu? Apa kau sudah lupa apa yang telah Anahita lakukan untukmu? Dan kau, apakah kau sudah gila? Ya, aku jadi gila. Dan kaulah alasannya. Kau tidak bisa melakukan ini di hadapanku. Aku akan pergi. Dan aku tidak akan diam saja. Aku akan mengatakan semuanya pada Anahita. Pergi dan katakan padanya. Ayo cepat, katakan padaku. Apakah kau berani bilang padanya bahwa sekali seminggu kau menghabiskan malam bersama denganku? Tapi, apa dia bisa menerima semua ini? Hah? Gaurav, aku sudah mengirim guna-guna kepadanya. Jadi dia tidak bisa mendengar semuanya ini. Oh, dia tidak dapat mendengar apa-apa. Dia akan mati. Aku ingin kehidupannya hancur. Mulai sekarang kau akan melakukan apa yang aku katakan. Anahita tidak bisa datang di antara kita. Aku menginginkan semua yang dia miliki. Uang, ketenaran, dan segalanya. Atau aku akan mengirim guna-guna kepadamu juga. Kau sudah membuangku dan itu tidak bisa kumaafkan. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Jangan lakukan apapun pada Anahita. Aku mohon. Pergi dari sini sekarang. Pergi sekarang juga. Anahita membutuhkanmu lebih dari aku. Tuhan, selamatkan dia. Anahita? Anahita, ada apa? Hah? Aku mimpi buruk. Gaurav, aku mau minum. Iya, sebentar. Ini Anahita. Aku tidak bisa mengatakan padanya. Atau Laila akan. Gaurav, bukankah hari ini kau ke kantor? Aku sedang menunggumu bangun. Tolong jaga dirimu sendiri, oke? Bagaimana kau bisa terluka? Aku mungkin menyakiti diri sendiri. Aku pikir sebaiknya kau pergi menemui dokter. Dan luka ini semakin parah saja. Iya. Bagaimanapun juga, aku harus pergi ke kantor. Jaga dirimu ya. Kau juga. Nanti kuhubungi. Dah.
Di waktu yang buruk, tidak ada yang bisa berjalan benar. Satu dapat mempertimbangkan itu menjadi suatu tindakan Tuhan. Tapi itu tidak akan terjadi setiap saat. Terkadang waktu yang buruk juga bisa menjadi hasil dari niat jahat. Anahita juga korban dari motivasi jahat. Tapi dia tidak mengerti kalau ini hasil dari ilmu hitam. Kadambari, kau adalah pembaca kartu tarot dan kau juga klienku. Aku sama sekali tidak tahu siapa lagi yang bisa menolongku. Aku telah menceritakan kepadamu yang aku tahu. Apakah ini ilmu hitam? Bagaimana cara kerjanya? Aku tidak tahu apapun tentang ini. Pertama, kalau boleh aku tahu, siapa nama istrimu? Anahita. Anahita. Goraf, lihat kartu ini. Iblis, menara, dan kematian. Dalam tarot, ini kartu yang berbahaya. Artinya kehidupanmu dan kehidupan istrimu sedang dalam bahaya. Tenang saja, Bu. Tidak ada yang begitu serius. Semuanya baik-baik saja. Makan pisang ini ya. Iya, Bu. Ibu, Laila ada di sini sedang menjengukku. Iya. Oh iya, Bu. Aku akan bicara denganmu nanti ya. Aku sedang membuat sarapan untuk anak-anak. Dah, Ibu. Aku cinta padamu. Hai, selamat pagi. Kau datang di saat yang tepat. Aku akan siapkan sarapan untukmu. Tidak, aku tidak mau sarapan. Boleh aku pinjam teleponmu sebentar? Teleponku sedang rusak. Iya, boleh. Terima kasih. Cepat dihabiskan ya. Ya. Laila, aku ingin mengatakan sesuatu. Dalam beberapa hari yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi padaku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku harap kau tidak mengejekku. Mana mungkin aku mengejekmu? Apa yang terjadi padamu, Anahita? Ayo, katakan saja padaku. Bahkan aku tidak bisa mengatakan ini pada siapapun. Juga pada ibuku. Laila, aku tidak dapat memahaminya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Apa itu? Sesuatu keluar dari telur. Inilah yang terjadi padaku, Laila. Setiap hari. Anahita, jangan takut. Kata ibuku, ini semua adalah akibat dari mata iblis. Dia meyakini kalau sudah ada yang mengirim guna-guna. Itu artinya kau harus mempunyai penangkal dari mata iblis. Kau tahu? Iya, aku dapat menangkal mata iblis. Ibu mengajarku sewaktu aku kecil. Untuk itu aku membutuhkan kapur. Anahita, dengarkan aku baik-baik. Aku akan menggerakkan lemon ini di atas kepalamu sebanyak 7 kali. Santai saja dan tutup matamu. Iya. Buka matamu sekarang. Kita lihat setelah 2 menit. Lihat.
Ya Tuhan. Kita sudah menangkal mata iblis. Sekarang kau tidak usah takut lagi. Kau tenang saja. Terima kasih Laila. Terima kasih banyak. Sama-sama, Anahita. Sebentar ya, biar aku rapi. Iya, ya di sebelah sini. Sebentar ya. Iya. Hai Laila. Cocok dengan baju yang Halo. mana? Iya, bagus. Iya, Aku lupa menanyakan padamu Ini untuk bagaimana dengan penampilanku berdua ya? pakai baju ini. Iya. Gaun apa saja yang kau pakai pasti bagus. Oh, iya, Terima baik. kasih. Sangat Aku bagus. pakai yang hijau itu. Terima kasih. Lalu pakai yang merah. Iya, baiklah. Kenapa matamu jadi bengkak? Iya. Kau kurang tidur semalam. Bukan Kalau apa-apa, kostumku aku hanya ditaruh lelah. di sebelah sana ya. Aku sedikit gugup tentang fashion showku. Iya, baiklah. Tapi aku semalam memang kurang tidur. Oke, aku Dan- setuju ya, Kak. Dan ini menjengkelkanku. Iya, aku Tidak selesai. masalah, kau boleh Oh menghapusnya. iya, aku harus keluar sekarang. Kau yakin? Iya, kenapa tidak? Baiklah. Dengarkan sedikit ya. Iya. Apa ini sudah bagus? Kenapa kau menghapusnya? Terima Ini kasih. sangat menyakitiku. Oh, iya. Wartawan ingin mewawancaraimu Oke, tentang saja. pertunjukanmu, Anahita. Baiklah. Dan ngomong-ngomong, bahkan Laila bisa mengarahkan mereka. Laila, kau bersedia kan? Bagaimana Em, sekarang? Tentu saja, aku pergi dan memberi penerangan singkat. Tidak masalah untukku. Terima kasih Laila. Oh iya benar. Yang sebelah situ baju-bajuku. Iya. Oh, iya. Halo, Terima teman. Ada kasih. sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Jangan lupa. Bicaralah. Baiklah. Aku ada kejutan Jangan untukmu, yang itu. Anahita. Itu kurang bagus. Sungguh? Tutuplah Bagaimana matamu. ini? Yang ini saja. Iya, Bagaimana kalau warnanya seperti Jangan mengintip ya. iya. Iya. Gaurab sebetulnya ingin memperingati Anahita. Agak- Tapi Laila sudah mempersiapkan untuk menjauhkannya dari Anahita. Wow. Jimat ini akan melindungimu serta membuatmu sukses. Cantik ya? Cantik sekali. Agak terlalu berat. Kau manis sekali, Gaura. Apa kau rasa aku membutuhkan ini? Iya. Iya, aku pikir ini sangat bagus dan aku sangat peduli padamu. Itu sebabnya aku beri ini Oh padamu. ya. Terima kasih. Jadi yang ini baju-baju yang Ngomong-ngomong. harus aku pakai. Kau harus menjauh dari mata iblis. Iya. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Kalau aksesorisnya sudah kan? Ada apa, Laila? Penetarias mungkin menjatuhkan peralatannya. Aku tidak tahu juga. Kali. Oh, Ngomong-ngomong, Kostum yang aku kita sudah dapatkan siap untuk hari ini pertunjukan. sangat bagus. Pertunjukanmu hari ini sayang, jadi aku akan berada di baris pertama. Oke? iya. Sepertinya Hati-hati. Sampai jumpa. suka juga yang warna itu. Oh ya sayang, aku bawakan gaun untukmu. Dan disimpan di kantor. Lantai bawah. Oh, kesini Iya. sekali kalau Dah. dapat bonus. Dah, Iya. bagus kan? Ini juga terlihat bagus. Ini aku suka yang warna ini.
Hadirin sekalian, inilah saatnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Dan sekarang, sambutlah perancang dengan penjualan terlaris sepanjang tahun. Nona Laila. Anahita, apa yang terjadi? Anahita. Anahita. Dengarkan aku dulu. Anahita. Anahita. Anahita, mohon dengarkan aku dulu. Aku ingin katakan padamu bahwa... Apa itu, Gaurav? Apa yang belum dikatakan padaku? Setelah apa yang aku saksikan semalam, kau mau alasan apa lagi? Katakan padaku. Ayo jawab. Dengarkan aku. Anahita, aku tahu kau begitu percaya kepada suamimu. Itulah kenapa aku meninggalkan tempat ini selamanya. Anahita, dengarkan aku dulu. Anahita, dia sudah berbohong kepadamu. Dan aku tidak dapat melihatmu menderita seperti ini. Kau tidak sanggup menahan rasa sakit ini. Anahita. Anahita, aku akan pergi dari sini. Ada yang ingin kau katakan, Gaurav? Iya, Gaurav. Ayo, katakan saja padanya. Katakan pada Anita apa yang terjadi di antara kita. Maksudku... Gaurav, kenapa sekarang kau tidak mau bicara? Aku tidak ingin dengar apapun darimu. Sekarang dengarkan aku. Aku tidak bisa hidup dengan penipu dan pembohong sepertimu, bahkan untuk sesaat. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu lagi. Sekarang pergilah. Anahita, aku betul-betul minta maaf kepadamu. Laila, menjauhlah. Kau tidak tahu apapun tentang persahabatan. Jika aku tidak bisa hidup dengan suamiku, maka aku juga tidak akan bisa hidup denganmu. Kasihan sekali. Ini semua ilmu hitam. Dia telah berhasil memisahkan aku dan Anahita, sehingga aku tidak bisa memperingatkan Anahita. Tapi bagaimana bisa aku katakan pada Anahita, Laila akan membunuhnya? Dan apa kau pikir bahwa Laila akan mengampuni Anahita hanya karena kau tidak memperingatinya? Tidak. Kau keliru berpikir begitu. Faktanya adalah bahwa dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Aku tidak tahu kenapa. Tunggu sebentar.
Kartu ini menunjukkan bahwa dia akan menyebabkan kerugian lebih besar pada Anahita. Aku mohon, tolong selamatkan Anahita. Bahkan kuasa ilahi Anda telah gagal. Laila telah menyingkirkan jimat yang sudah kau berikan. Apa? Ya Tuhan. Itu artinya dia sudah tahu kalau kau mencari bantuan seseorang untuk melawannya. Baiklah. Aku tidak bisa melakukan lebih dari ini. Siapa yang lebih berkuasa daripadaku? Ada orang yang lebih mahir. Aku akan kenalkan seseorang padamu. Aku yakin dia bisa. Caru Desai. Dia bisa menolongmu. Hanya dia yang bisa memberitahu bagaimana menangkal guna-guna dari Laila. Yes, aku berhasil. Dia ingin menyelamatkan istrinya. Si bodoh itu. Si bodoh itu tidak tahu kekuatan dari ilmu hitam ini. Ya Tuhan, aku sudah mengguna-gunai mereka berdua. Apakah jimat ini akan melindungi mereka? Anahita, Tuhan sudah menghiasimu dengan segalanya. Kau dapat segala yang kau inginkan. Tapi Tuhan membuat kesalahan besar dengan memberimu teman sepertiku. Teman sepertiku. Ya, aku tahu ilmu hitam. Ilmu hitam. Dengan ilmu hitam, aku memberikan kematian yang kejam. Wow! Aku melakukannya. Aku akan membunuh mereka berdua. Tapi sebelum aku membunuh mereka, aku akan memisahkan mereka terlebih dahulu. Aku akan memisahkan mereka berdua. Lihat saja, aku akan melakukannya. Menakutkan ketika orang berkelakuan seperti pasangan atau teman dengan senyuman di depanmu sepanjang harinya. Bahkan menghibur kau dengan mengatakan aku selalu di sampingmu untuk selamanya. Yang ternyata diam-diam dia begitu cemburu kepadamu. Terkadang jika mereka ditentukan untuk menghancurkan hidupmu, mereka meminta bantuan ilmu hitam. Kejahatan melahirkan kejahatan. Kita semua percaya itu. Kejahatan yang terjadi pada Anahita membuktikan itu semua. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Sebenarnya, aku kenal Gaurav. Dia datang padaku untuk minta bantuan. Hidupmu dalam bahaya. Hidupku dalam bahaya? Tapi, apa masalahnya? Kau diguna-guna. Kau punya air suci dari Sungai Gangga? Anahita, ini sebenarnya rencana jahat dari Laila. Jadi kau jangan meragukan Gaurav. Dia hanya mencoba melindungimu. Tapi di mana Gaurav?
Sekarang dia ada di rumah sakit. Tapi jangan khawatir, dia aman. Sebaliknya hidupmu yang dalam bahaya. Jadi tolong hati-hati. Sebenarnya Laila ingin memboikotmu. Sehingga dia bisa mengguna-gunamu lebih hebat lagi, menggunakan ilmu hitam miliknya. Anahita? Anahita? Kadambari, aku pikir tanda ini menunjukkan. Anahita, kau baik-baik saja? Anahita hanya punya satu jalan keluar. Karena dia tahu kebenarannya. Orang yang ingin menyakitinya tidak lain adalah Laila. Tapi dia tidak sanggup mengerti di balik motivasi Laila melakukan semua ini. Laila ingin mengambil alih segala yang Anahita miliki. Ia ingin hidup di kehidupan seperti Anahita. Tapi kali ini Anahita sudah memutuskan bahwa ia harus bangkit dari semua ini. Dan dia tidak mau menyerah begitu saja. Anahita, ayo tiup ini. Ambil ini, Caru. Kau membutuhkan perlindungan yang sangat kuat untuk melindungimu. Sekarang, ambil ini. Pakai jimat ini di pergelangan tanganmu. Ini akan melindungimu. Vermilion ini diberkati oleh Dewi Durga. Dan malam ini puncaknya Laila akan menyerangmu. Karena malam ini adalah malam yang tergelap. Mereka mengatakan jika ilmu hitam dilakukan malam ini, memang akan sangat kuat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus melawan. Demi anak-anakku dan Gaura. Anahita, duduk di sini. Ayo. Garis putih ini akan melindungimu dari energi negatif. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urva Rukmiva Bandana Mrityor Mokshi Amamratan. Anahita. Bawa ini. Ini juga akan melindungimu. Genggam ini dan masukkan paku. Dia ingin menyerang jantungmu. Jika kau memasukkan paku, maka itu akan mengurangi akibat dari serangan itu. Lalu, kekuatan dari ilmu hitamnya pasti akan menghilang. Kau harus terus melawan serangan dari Laila. Serangan dari Laila akan terus menghantammu. Tidak ada jalan keluar lainnya. Anahita, kau harus melawannya. Aku tidak tahu berada di mana. Kebanyakan sihir dilakukan dekat pemakaman. Kau harus pergi ke sana. Matilah kau. Matilah kau. Jadi ini kau yang sebenarnya. Pengkhianat. Kau belum kenal siapa aku, Anahita. Apa yang terjadi di sini? Di mana Anahita? Dia pergi menuju pemakaman. Pemakaman. Kenapa dia pergi ke sana? Untuk melawan Laila.
Gaurav, aku tidak akan membiarkanmu menang, Laila. Kau telah menyakitiku. Bagaimana dengan penderitaan yang kau sebabkan? Malam ini aku akan membunuhmu. Tepat di depan mataku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membunuhmu. Sekarang kau akan melakukan perintahku. Duduklah. Pegang boneka itu. Ayo pegang. Ambil pisau ini. Peganglah. Tusuk bonekanya. Ayo tusuk. Anahita! Tetap di situ. Atau kalau tidak, dia akan kubunuh. Tetap di situ. Di sana saja. Dia akan kubunuh. Cepat pergi dari sini. Atau kubunuh dia. Ayo cepat. Tusuk bonekanya. Ayo cepat tusuk bonekanya. Cepat tusuk. Kisah ini adalah pelajaran bagi kita semua. Keberhasilan yang dicapai dengan kejahatan tidak akan bertahan lama. Apakah itu ilmu hitam? Ini sebenarnya adalah ilmu dalam bidang umum dalam praktek. Dan umum yang saya maksud adalah yang digunakan dalam hipnotis, yang digunakan juga untuk membahayakan orang lain, digunakan untuk menjatuhkan bisnis atau karir. Dan tidak mudah untuk mengatasi ilmu hitam ini. Ada banyak pembatasnya. Kalau kau tahu cara melakukan ilmu hitam dan kau gunakan untuk mendapatkan keuntungan ataupun kesuksesan, kemudian ditakdirkan selamanya, kekuatanmu akan menghilang. Dan kau tidak akan mendapatkan mereka kembali. Karena itu tidak seharusnya digunakan untuk keuntungan egomu sendiri. Karena kalau kau mengetahuinya dengan baik dan menggunakannya untuk keuntunganmu, maka itu dianggap tidak etis dan salah. Ada waktu khusus saat kau melakukan ilmu hitam. Itu disebut Kalratri. Malam gelap ini terjadi sekali dalam sebulan. Dalam waktu periode memudarnya bulan, malam tergelap dalam masanya, dipercaya bulan akan memudar. Ini sangat berpengaruh besar dan sangat kuat. Mereka bilang ilmu hitam dilakukan saat malam gelap ini. Apakah yang bisa jadi solusi dari ancaman ini? Bagaimana kau menghindarinya? Bisakah dirimu aman dari ilmu hitam? Zaman sekarang, di mana terdapat banyak kecemburuan di sekitarmu, di saat orang lain saling cemburu dan keserakahan saling mengumpulkan kekayaan, ini menjadi sangat sulit. Tapi sekali lagi, ada tindakan pencegahan yang bisa Anda lakukan. Hiduplah dengan waspada, bahkan jika kau punya rahasia. Kalau kau memegang rahasia, jangan memberitahu mereka pada siapapun, karena rahasia tetaplah rahasia.